Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai Network Address Translation. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa IP address digunakan agar dapat terhubung ke jaringan komputer. Untuk jaringan global, misalkan internet, maka IP address yang digunakan adalah IP public. Alokasi dan penggunaan IP public diatur oleh badan tertentu, dalam hal ini oleh IANA. Dari mana kita bisa mendapatkan IP public? IP public kita dapatkan dari ISP atau Internet Service Provider. Dalam penggunaannya ada dua IP public. Yang pertama adalah IP public static. Berarti IP public yang kita dapatkan sifatnya tetap, tidak berubah. Ini biasanya digunakan oleh server, misalkan web server ya, ketika kita akan membangun website, mail server, file server. Kenapa ini tidak berubah? Agar dapat diakses dari internet, dari jaringan luar. Yang berikutnya adalah IP public dynamic. Ini yang paling umum, yang didapatkan oleh pelanggan ketika dia menggunakan sambungan internet dari ISP. Biasanya IP public ini dinamik itu berubah-ubah. Dan biasanya IP dinamik ini digunakan pada modem router, ya, sehingga fungsinya hanya untuk mengakses internet saja. IP private berikutnya, ini adalah IP yang digunakan untuk jaringan komputer kita. Misalkan kita membangun jaringan komputer 10 PC, maka yang kita gunakan adalah IP private. IP private ini tidak dapat terhubung secara langsung ke internet. Ini adalah IP yang digunakan untuk jaringan lokal. Sudah distandarisasi bahwa alokasi IP private adalah sudah ada bloknya tertentu seperti ini. Dan di luar IP address ini itu dikatakan atau dikategorikan sebagai IP public. Nah, bagaimana jaringan yang kita buat itu dapat terhubung ke internet? Maka kita menggunakan teknik NAT salah satunya, atau Network Address Translation. NAT akan menerjemahkan IP private agar dikenali sebagai IP public. NAT akan menghubungkan IP private jaringan lokal dengan jaringan global internet. Pada jenis NAT tertentu, ini akan melindungi jaringan lokal dari akses langsung dari internet. Istilahnya disebut masquerade, ya, terlindungi atau tersamarkan. Ada beberapa jenis NAT. Yang pertama dinamik, kemudian statik, ya. Yang berikutnya adalah NAT overload atau disebut juga PAT, ya, Port Address Translation. Kemudian ada yang disebut fault forwarding. Kita lihat seperti apa static NAT. Static ya di sini berarti tetap. IP private dari host dipetakan dengan IP public yang tetap. Jadi sudah di map pada IP public tertentu. Misalkan di sini ada 3 server, masing-masing disetting dengan IP private, ya. 192.168.11.1,
Kemudian untuk file transfer ada 192.168.10.2. Kemudian untuk mail server 192.168.10.3. Ini sudah dipetakan dengan IP public tertentu. Misalkan untuk web server dengan 11.11.11.11. Kemudian untuk file transfer server protokol ya, file transfer protokol server itu 11.11.11.10. Dan berikutnya 192.168.10.3 dengan 11.11.11.9. Nah, ini sudah dipetakan dengan kondisi IP public yang statik. Biasanya penggunaan static NAT itu lebih cenderung kepada incoming traffic. Artinya akses jaringan dari internet, dari jaringan global ke jaringan private. Ya. Misalkan di sini untuk web server berarti dari internet akan mengakses ke web server. Nah, di sini memang penggunaan IP publiknya lebih banyak ya, dan ini konsekuensinya adalah pada biaya yang dikeluarkan. Karena ISP akan menerapkan harga yang harus dibayar ketika menggunakan IP public. Berikutnya adalah dynamic NAT. Di sini IP private dari host dipetakan ke IP public, kumpulan IP public tertentu ya, atau pool IP public. Host akan diterjemahkan dengan IP public yang berbeda-beda sesuai dengan urutannya. Misalkan 192.168.101 dengan 11.11.11.3. Tapi kemungkinan nanti berubah 192.168.101 dengan 11.11.11.2. Dia akan berubah-ubah, tidak tetap. Dan ini cenderung kepada outbound traffic ya. Traffic dari jaringan private ke jaringan public keluar gitu ya. Host akan diterjemahkan dengan IP public yang berbeda-beda. Maka host dapat terhubung dengan jaringan internet. Tapi keuntungannya adalah host sulit diakses dari luar internet. Kenapa? Karena IP-nya tidak tetap, akan berubah-ubah. Dan ini lebih aman kalau ditinjau dari segi keamanan jaringan. Berikutnya adalah PAT atau NAT overload, port address translation. Setiap host dipetakan dengan IP public yang sama, tapi dengan identitas port yang berbeda. Jadi ini menggunakan IP public yang sama, berarti cukup satu misalkan. Ya. Host dapat terhubung dengan jaringan internet atau public. Host sulit diakses dari jaringan public. Jadi ketika ada akses dari luar ini sulit. Ya. Kemudian ini disebut juga istilahnya masquerade. Lebih hemat penggunaan IP public. Karena yang digunakan IP publicnya cukup satu, tapi nanti yang berubah-ubah adalah portnya. Nah, ini lebih cenderung kepada outbound traffic, ya, artinya kita CPC ini mengakses keluar. Berikutnya adalah port forwarding. Digunakan untuk mengakses ke jaringan private dengan menggunakan IP public yang sama. Biasanya ini untuk beberapa server, tapi menggunakan satu IP public. Server yang dapat diakses dari jaringan luar atau internet dengan menggunakan port yang sesuai. Misalkan untuk TCP portnya berapa gitu ya. Nah, ini akan berubah-ubah portnya, tapi IP publicnya adalah satu. Sekarang kita implementasikan teknik NAT sebagai gateway internet. Ini biasanya adalah PAT ya, atau port address translation atau NAT overload ya. Ini implementasi dari NAT overload. Router sebagai gateway yang menghubungkan IP public
bagian outside ya dengan IP private atau bagian inside. Nanti ini akan kita gunakan di instruksi. Host akan tersamarkan atau masquerade sehingga tidak dapat diakses dari jaringan publik. Biasanya dilengkapi dengan fungsi DHCP ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Fungsi DHCP server ya, agar host mendapatkan IP secara dinamik, ya, tidak perlu disetting secara manual. Oke, ini topologinya. Ada dua PC terhubung menggunakan switch ke router 0. Ini interface 01 ya. Ini adalah bagian inside. Berikutnya adalah interface 00 dari router terhubung ke server. Misalkan kita simulasikan server ya. Di sini servernya web server lah. 11.11.11.1 ya, garis miring 24. Di sini untuk interface yang terhubung ke server kita setting secara statik ya, 11.11.11.10. Bagaimana konfigurasinya? Oh iya, untuk router 0 nanti akan menggunakan gateway. Ya, dia menggunakan gateway sini ya, ke 11.11.11.1. Ini konfigurasi yang kita gunakan ya. Yang pertama ini adalah bagian pengaturan IP address. Kita tinjauannya ke router 0 ya, ke router 0. Ini pengaturan IP address untuk interface 00. Kemudian ini adalah pengaturan IP address untuk interface 01 ini. Kemudian ini adalah pengaturan NAT. Ini setting gateway IP root 0000000011.11.11.1. Maksudnya kita meroute ya IP berapa saja dari klien ini ya, makanya di sini 000 itu maksudnya berapa saja gitu ya. Kemudian subnet masknya ini juga berapa saja melalui gateway-nya 11.11.11.1 ya, ini gateway-nya di sini. Ini nanti kalau terhubung lagi dengan jaringan berikutnya ya. Kemudian kita konfigurasi untuk akses listnya yang nomor 1 ya. Permit ya, biarkan atau diperbolehkan network 192.168.0.0. Ini networknya dengan wildcard subnet mask ya, ini artinya subnet masknya dibalik ya. Ini kan biasanya kalau network ini 255.255.255.0. Nah, ini dibalik, 255-nya jadi 0 semua dan 0-nya jadi 255. Seperti ini perintahnya. Kemudian kita tentukan interface keluarnya ya. IP NAT inside source list 1 ini kita sudah listnya tadi kan 1 ya. Lewat interface fast ethernet 00 lewat sini ya. Ini outgoing-nya dengan overload. Nah, sampai sini sebetulnya sudah cukup. Kemudian kita konfigurasi bagian DHCP server. IP DHCP pool client. Kemudian network 192.168.0.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default router ini adalah gateway yang akan diberikan ke klien 192.168.0.1 ya, sini. Jadi nanti klien ini gateway-nya adalah ini. DNS server ya, disetting boleh. Do write untuk menyimpan konfigurasi. Kita akan cobakan untuk di Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya.
Oke, kemudian kita pilih perangkat yang digunakan. Pertama router, kemudian di sini misalkan web server, kemudian kita menggunakan switch, kemudian PC sebagai client. Untuk kabel, karena menggunakan switch, kita menggunakan kabel strike. Dari switch ke router, misalkan interface 01. Kemudian dari router ke server, karena langsung tidak menggunakan switch, kita menggunakan kabel cross. Oke, seperti ini konfigurasinya. Kemudian pengaturan fokus di router 0. Kita menggunakan CLI. No dulu. Kemudian enable, berikutnya config terminal. Kita masuk ke interface FA00, interface FA00 ini yang terhubung ke server. Kita setting IP address-nya, IP add 11.11.11.10 ya, dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Sudah aktif. Kemudian seperti pada konfigurasi di sini, bahwa FA00 itu IP NAT outside ya, karena dia yang terhubung ke jaringan publik. Kita masukkan IP NAT, ini masih di FA00 outside. Oke, sampai sini cukup. Kemudian kita keluar, masuk ke interface FA01 ya. Interface FA01. Kemudian kita atur IP address-nya, IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kalau mau dimodifikasi boleh saja ya. Kemudian kita enter. Berikutnya kita aktifkan no SH. Nah, untuk interface FA01 ini terletak pada jaringan inside. Ya, maka kita setting IP NAT inside. Boleh lihat di sini. Nah, ini ya. Ini ada di bagian inside. Oke, kita enter. Sudah dihidupkan, sudah ada IP-nya, sudah disetting NAT-nya. Berikutnya kita keluar dulu. Berikutnya adalah setting parameter ini ya.
gateway, kemudian access list, dan tipe NAT-nya. Overload. Oke. Kita setting dulu gateway, IP route, IP berapa saja, subnet masknya berapa saja, kemudian ini adalah gateway-nya untuk router 0 ya, 11.11.11.1. Oke. Berikutnya kita setting access list. Yang pertama, dengan network ya, ini yang access list pertama ya, permit dulu ya, diperbolehkan 192.168.0.0 ini kita setting networknya ya, networknya yang kita masukkan. Kemudian subnet masknya tapi yang dibalik atau wildcard ya. Misalkan 255 itu adalah 1 semua, berarti kita balik 0 semua, jadi 0. Kemudian berikutnya 0, kemudian berikutnya 0. Nah, berikutnya adalah 255 ya. Oke, enter. Berikutnya adalah kita setting tipe NAT-nya. IP NAT inside source list 1 ya. Interface-nya dia terhubung keluar itu lewat interface mana ya. Yang terhubung dengan jaringan luar adalah fast Ethernet 00 ya. 00 karena dia terhubung ke server di situ. Tipenya adalah overload. Oke, selesai. Konfigurasi IP kemudian NAT sudah dilakukan. Berikutnya adalah agar klien PC itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita setting DHCP servernya, IP DHCP pool. Namanya boleh bebas. Di sini saya kasih nama klien gitu ya. Klien. Kemudian network DHCP-nya berapa? Ya. Di sini adalah 192.168.0.0. Dengan subnet mask 255 255.0. Gateway yang akan diberikan ke klien ya, default router. Ini adalah gateway yang akan diberikan ke klien ya, 192.168.0.1. DNS server kalau mau dimasukkan ya, DNS server misalkan ya 8888 ya. Berikutnya adalah kita setting, masukkan ya supaya tersimpan. Oke, kita keluar ya. Kita keluar. Kita cek di sini
cek dulu apakah kliennya bisa mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP servernya. Oke, dia sudah bisa mendapatkan IP address. Kemudian yang kedua, ya, sudah bisa mendapatkan IP address. Kita cek apakah dari klien bisa menghubungi server. Oh ya, sorry. Ini belum disetting ya. Tadi IP-nya. Ini 11.11.11.1 gitu. Sebentar saya cek dulu ini FA 0 ya, desktop. Kok dari sini? X ke sini. Subnet mask ini kita ubah misalkan 255.255.0. Kita cek. Oke, sudah successful dari klien ke server. Nah, sebaliknya harusnya ini tidak bisa ya. Karena tadi ada fungsi masquerade. Oke. Nah, kita coba browsing. Di server ini sudah ada fungsi web server ya. Ini indeks HTML-nya. Ini kira-kira tulisannya. Ini kalau mau diubah boleh. Kita coba akses dari klien sini. Web browser. Kita ketik alamatnya 11.11.11.1. Ini adalah alamat web server. Oke, ini sudah bisa terbuka ya. Welcome to Cisco Packet Tracer. Sama dengan halaman indeks HTML dari servernya. Nah, ini ya. Ya, sudah bisa. Ya, silakan dipraktekkan. Kemudian ini pengujian nanti sama ya, tadi sudah kita lakukan. Nah, di latihan silakan dikerjakan. Prinsipnya sama, di sini hanya menambahkan satu router saja. Nah, nanti ini ada bagian, kalau tinjauannya di router 0, ini adalah bagian inside, ini bagian outside. Kemudian kalau tinjauannya router 1, ini adalah bagian inside, ini adalah bagian outside. Seperti itu. Silakan dikerjakan, kemudian hasilnya di-save dan kirim ke link yang sudah biasa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.